Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rika Oktaviana dengan NPM 2011080332. Saya dari kelas BKPA semester 5 dengan mata kuliah studi kasus BK anak dan remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Rahmadani. Saya di sini akan menyajikan sebuah video guna memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kasus BK anak dan remaja dengan tema pelaksanaan konseling behavioral bagi remaja pecandu game online. Selamat menonton. Di sini yang pertama, pada era globalisasi saat ini, teknologi berkembang sangat cepat. Banyak produk-produk dan mesin canggih dengan teknologi yang tinggi yang telah diciptakan dan diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Baik dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia dari segi pendidikan, kesehatan, bahkan hiburan. Salah satu produk yang memberikan manfaat hiburan bagi manusia adalah game online. Game online ini adalah permainan yang dimainkan oleh satu orang ataupun berkelompok dan dimainkan dengan jaringan internet. Yang dimainkan tidak hanya oleh pemain lokal saja, bahkan hingga pemain luar negeri. Di Indonesia sendiri, game online ini paling dimanyaki oleh beberapa kalangan, baik itu remaja, anak-anak, bahkan dewasa. Terutama pada kalangan remaja, hampir semua kalangan remaja memainkan game online tersebut. Bisa dikatakan mereka sangat dominan dalam permainan game ini, hingga ke taraf berlebihan dan menjadi mengkhawatirkan. Masa remaja sendiri itu masa yang labil, di mana mereka mencoba banyak hal tanpa memikirkan dampak dari tindakannya tersebut. Pada masa ini harusnya merupakan masa perkembangan bagi remaja, di mana mereka harus mengekspos dunia luar dan mencoba banyak hal selain bermain game online saja. Dengan berlebihan bermain game online tersebut, mereka akan menyebabkan masa perkembangan para remaja ini menjadi terganggu, baik secara personal maupun sosialnya. Game online sendiri merupakan game yang diakses secara online oleh banyak pemain dengan menggunakan jaringan internet sendiri. Game online itu dapat diakses menggunakan gadget seperti Mobile Legends, Free Fire, bahkan PUBG. Game ini bisa dimainkan oleh perorangan dan juga berkelompok sesuai dengan jenis game yang dimainkan. Jika seorang remaja sudah kecanduan dalam bermain game online, maka lama-lama waktu yang mereka gunakan untuk bermain game online ini akan semakin panjang dan menyebabkan mereka tidak akan melakukan apa-apa dari pagi hingga ke pagi lagi. Mereka rela begadang hanya untuk bermain game online. Hal ini yang kemudian akan mempengaruhi kepribadian dan perilaku mereka. Mereka tidak akan peduli dengan lingkungan sekitarnya, bahkan pendidikannya. Jika terus-menerus seperti itu, mereka akan menjadi remaja yang pribadinya tidak akan tersentuh. Ia akan keras kepala, mudah marah, acuh, dan kebanyakan mereka akan ansos atau antisosial. Perkembangan tumbuh kembangnya itu akan terhambat. Remaja akan sulit menemukan jati dirinya dan menentukan arah dan kemana ia akan menuju ke masa depan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research, di mana studi kepustakaan ini itu kegiatan mengumpulkan data atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian melalui jurnal, buku, literatur lain, dan publikasi yang dapat dijadikan sumber untuk penelitian yang akan diteliti oleh sang penulis. Selanjutnya ada analisis. Hampir setiap hari siswa bermain game online. Bagi siswa itu bermain game online itu sangat menyenangkan karena kan banyak tantangannya nih. Jadi mereka dapat mengenal banyak orang dari komunitas game online lainnya. Dan siswa berhayal menjadi satu karakter dalam pemain game online tersebut sesuai dengan apa yang ia inginkan. Selain itu, sering bermain game online, siswa menjadi malas untuk masuk sekolah sehingga sering bolos karena demi bermain game online itu dengan teman-temannya. Siswa juga malas untuk mencari atau mengerjakan tugas-tugas sekolah yang tertinggal akibat game online tersebut. Menurut Rini,
dua macam gejala adiksi dalam game online, yaitu fisik dan psikologis. Gejala fisik itu sindrom carpal tunnel. Mata menjadi kering, mengalami sakit kepala dan punggung, makan menjadi tidak teratur, tidak peduli dengan kebersihan diri, dan gangguan tidur. Sedangkan gejala psikologisnya itu kesulitan dalam berhenti bermain. Ia merasa tertekan ketika tidak berhadapan dengan komputer, berbohong kepada orang tua, guru di sekolah mengenai aktivitasnya, dan tanpa adanya interaksi dengan teman sebayanya atau kelompok. Selanjutnya ada diagnosis. Penyebab kecanduan bermain game online itu selain keinginan sendiri, karena rasa ingin tahu, ada faktor luar seperti ajakan teman dan saudaranya yang membuat siswa tersebut bermain game online. Kemudian siswa akan menjadi sering bermain game online dengan alasan klasik untuk memperbanyak teman dan menghilangkan rasa bosan. Ditambah kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap siswa tersebut. Hal tersebut yang akan menyebabkan siswa kecanduan dalam bermain game online. Di sini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu yang pertama ada keinginan yang kuat dari diri remaja untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online. Yang kedua, ketidakmampuan mengatur prioritas seperti mengerjakan aktivitas yang lebih penting. Lainnya juga menjadi penyebab timbulnya kecanduan terhadap game online. Yang ketiga, rasa bosan yang dirasakan remaja ketika berada di rumah ataupun berada di sekolahan. Yang keempat, adanya kurangnya self-control dalam diri siswa, sehingga siswa kurang mampu mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari dia saat bermain game online. Adapun faktor eksternalnya, yang pertama ada lingkungan yang kurang terkontrol karena melihat teman-temannya yang bermain game online. Yang kedua, kurangnya memiliki hubungan sosial yang baik sehingga siswa memilih alternatif bermain game online sebagai aktivitas yang menyenangkan. Yang ketiga, harapan orang tua yang melambung terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan, kursus atau les, sehingga kebutuhan primer anak seperti kebersamaan bermain dengan keluarga menjadi terlupakan. Selanjutnya ada prognosisnya. Adapun cara yang dilakukan agar guru itu mengatasi anak yang berkecanduan bermain game online, yaitu yang pertama, beri pengertian saat menjelaskan suatu materi dan sisipkan pesan bahaya atau dampak buruk saat bermain game online. Yang kedua, melakukan razia. Sekali-kali pihak sekolah ataupun pihak guru dapat melaksanakan razia terhadap benda-benda yang tidak berkaitan dengan sekolah, khususnya game, PSP ataupun HP. Yang selanjutnya, kerjasama dengan orang tua untuk mencegah anak agar tidak semakin kecanduan dalam bermain game online. Dan orang tua pun harus melakukan upaya-upaya untuk mengawasi si anak. Yang terakhir, guru bisa memberikan PR atau tugas berkelompok. Selanjutnya ada treatment. Kecanduan terhadap game online pada siswa memerlukan upaya-upaya penanggulangan dengan memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling untuk dapat membantu individu sebagai proses antar pribadi yang dinamis dengan memusatkan pada kesadaran perilaku siswa yang kecanduan game online. Bimbingan konseling menyediakan penanganan khusus bagi siswa yang kecanduan game online, di antaranya menggunakan fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, dan fungsi pengawasan. Pada fungsi pencegahan itu, apabila guru BK dan sekolah sudah mengalami kesulitan dalam menangani siswa yang kecanduan game online, maka diberlakukan fungsi pengawasan, yaitu pihak sekolah dibantu oleh pihak keluarga dalam menangani atau mengawasi siswa yang kecanduan game online. Selanjutnya ada follow up. Konselor mengajukan alternatif solusi dari permasalahan konseli, yaitu dengan menerapkan konseling individual dengan konsep DMB3, berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, diajak konseli agar memiliki keyakinan bahwa hidup menjadi lebih teratur dan mampu mengelola waktu dengan positif. Yang kedua, ada diajaknya konseli agar menimbulkan aktivitas yang tidak sia-sia dan lebih positif. Selanjutnya, diajaknya konseli agar konseli menghilangkan kebiasaan bermain game online-nya. Selanjutnya,
diajaknya konseling menghilangkan kebiasaan bermain handphone secara berlebihan dan menggunakan handphone itu sebaik mungkin. Bisa juga dibatasi, misalnya dalam sehari itu cukup 5 jam ataupun 6 jam saja agar si anak tersebut tidak kecanduan dalam bermain game online. Jadi selanjutnya, kesimpulan dari laporan penelitian saya yaitu game online akan membawa dampak negatif bagi penggunaannya apabila permainan ini dimainkan secara berlebihan, seperti siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah, tidak berkonsentrasi pada waktu proses pembelajaran, membolos sekolah, serta penyelewengan uang SPP. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya kontrol diri dari siswa tersebut. Untuk mengatasi adanya dampak negatif akibat kecanduan game online itu diperlukan bimbingan dan konseling dari sekolah. Bimbingan dan konseling dari sekolah itu menyediakan pelayanan penanganan bagi siswa yang kecanduan game online. Di antaranya menggunakan fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, dan fungsi pengawasan atau advokasi. Pada fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, dan fungsi pengentasan, hanya guru BK dan personel sekolah yang menangani siswa tersebut. Apabila guru BK dan sekolah sudah mengalami kesulitan dalam penanganan siswa tersebut, maka diberlakukan fungsi pengawasan, yaitu pihak sekolah dibantu oleh pihak keluarga siswa tersebut dalam penanganan dan pengawasan siswa yang kecanduan game online. Sekian pemaparan video dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.